Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Manusia Baru dalam Kekristenan. Kenapa seri pengajaran hari ini temanya Manusia Baru dalam Kekristenan? Sebab cara pandang terhadap pengertian manusia baru secara umum dan dalam kekristenan itu tidak sama atau berbeda jauh. Ini jarang sekali disadari oleh kebanyakan orang Kristen, sehingga pemahaman atau cara berpikir mereka tentang manusia baru tidak berbeda dengan pemahaman masyarakat umum. Padahal dengan pemahaman yang salah, tidak mungkin orang Kristen menjadi manusia baru. Dan ketika sampai akhir hidupnya masih mengenakan manusia lama, dipastikan ia akan binasa. Efesus 4 ayat 22 mengatakan, manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Pertanyaannya, manusia baru versi dunia atau dalam pandangan masyarakat umum, itu manusia yang seperti apa? Begini saudara, pada umumnya orang dipandang sudah menjadi manusia baru, yaitu ketika tadinya mencuri, tidak mencuri lagi. Yang tadinya suka berzina, sekarang bertobat. Yang tadinya pelit atau egois, sekarang jadi tidak pelit. Itu pandangan umum saudara, di mana intinya orang yang tadinya tidak baik atau hidupnya melanggar hukum moral umum, sekarang menjadi baik. Yang tadinya jahat, sekarang tidak jahat lagi. Dengan kata lain, standar manusia barunya adalah menjadi baik. Ini berbeda dengan manusia baru versi Alkitab. Sebab standar manusia baru dalam kekristenan itu bukan sekedar melakukan hukum, tapi standarnya adalah kehendak Bapa. Kurang dari itu, tidak diperkenan masuk kerajaan surga. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jelas saudara dari kedua ayat ini, dan tentu masih ada ayat-ayat lain yang berkata bahwa kalau tidak melakukan kehendak Bapa akan binasa. Itulah sebabnya teladan hidup yang diberikan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa? Jawabnya, kita harus bersedia menanggalkan manusia lama kita. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bicara manusia lama itu tidak hanya menyangkut perbuatan yang kasat mata, tapi justru lebih kepada manusia batiniah kita, di mana
batiniah kita yang kotor, yang belum kudus itu harus kita tanggalkan, harus kita buang. Jadi berbeda bukan dengan manusia baru versi dunia? Sebab orang yang tadinya jahat sekarang baik, belum tentu batiniahnya bersih. Dalamnya laut bisa diukur, hati manusia siapa yang tahu? Dan kalau jujur, semua kita masih mengenakan manusia lama dan belum menjadi manusia baru. Walaupun sudah menjadi Kristen bertahun-tahun. Kenapa? Sebab untuk menjadi manusia baru itu perjuangannya seumur hidup kita. Selama kita masih diberi nafas, sejatinya kita ada dalam perjuangan menjadi manusia baru. Alkitab berkata, manusia baru itu bisa diperoleh dengan cara berjenjang, bukan instan, yaitu melalui perjuangan mematikan kedagingan kita dan perjuangan kita melepaskan diri dari percintaan dunia. Efesus 4 ayat 23-24 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, saudaraku, manusia baru itu ketika roh dan pikiran kita terus kita baharui. Makanya adalah tidak tepat kalau ada orang Kristen merasa sudah menjadi manusia baru hanya karena dulu suka mabuk, sekarang tidak. Itu bukan manusia baru dalam kekristenan. Dalam kekristenan, manusia baru itu orang yang oleh tuntunan firman dan Roh Kudus bisa mengerti kehendak Bapa dan hidup di dalamnya. Itulah sebabnya melalui tahun baru Imlek ini kita lebih serius lagi membaharui roh dan pikiran kita dengan firman, sehingga kita mengalami progres, kita mengalami kemajuan, kita mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam upaya kita menjadi manusia baru. Dan ketika itu kita alami, kita harus menghadap Bapa, maka kita pasti akan diterima di kemah abadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.